A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum ibu-ibu, bapak-bapak pengajian KGRI yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kita untuk bertemu kembali dalam kajian kita. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas mengenai amar ma'ruf nahi mungkar. Topik amar ma'ruf nahi mungkar ini merupakan topik yang sangat penting. Banyak para ulama yang menyebutkan bahwa seandainya ada rukun Islam yang keenam, maka amar ma'ruf nahi mungkar ini merupakan yang keenam. Ya, di syahadat, salat, zakat, puasa, naik haji, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar. Banyak juga yang menyebutkan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar ini is what the deen is all about. Jadi kehidupan beragama kita pada dasarnya adalah kehidupan beramar ma'ruf nahi mungkar. Kita saling mengingatkan akan kebaikan, saling mencegah keburukan, sehingga insya Allah kita semua masuk surga. Ya, insya Allah. Nah, banyak para ulama yang menulis tentang amar ma'ruf nahi mungkar ini ya karena pentingnya topik ini. Tetapi insya Allah pada kesempatan ini Irfan akan mengambil referensi dari kitab Amar Ma'ruf Nahi Mungkar yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Ya. Kitab Amar Ma'ruf Nahi Mungkar ini merupakan bagian dari kitab Ihya Ulumuddin. Ya. Jadi kitab ke-19 dari 40 kutub yang ada di Ihya Ulumuddin. Ya. Mengapa Irfan memilih Imam Al-Ghazali? Referensi dari Imam Al-Ghazali karena Irfan melihat Imam Al-Ghazali ini sangat relevan konteksnya dalam amar ma'ruf nahi mungkar ini. Imam Al-Ghazali ini hidup di zaman keemasan Khalifah Abbasid, ya, dinasti Abbasiyah. Ya. Jadi dinasti Abbasiyah ini ada up and down-nya ya. Jadi down kemudian up lagi sekitar tahun 800, 900, 1000, 1100. Pada saat itu adalah masa kehidupan Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Ghazali itu meninggal pada tahun 1111. Ya, mudah diingat ya 1111. Ya, dan Imam Ghazali hidup di the capital of the Caliphate. Ya, jadi di ibu kotanya, ya di Baghdad. Ya, dan lebih dari itu Imam Al-Ghazali itu merupakan rektor dari universitas terkenal. Universitas Nizamiyah di kekhalifahan Abbasid tersebut. Ya, guru-guru Irfan yang berasal dari Amerika sering menyebutkan bahwa pertama Baghdad itu seperti New York, ya, metropolitan. Ya. Kemudian Imam Ghazali ini seperti rektornya Harvard. Ya, mereka dari Amerika, mereka tahu bahwa apa maksudnya itu ya New York dan Harvard tersebut. Jadi mereka bisa perbandingannya itu terpercaya. Ya. Nah, Imam Al-Ghazali ini memiliki patron, jadi sang khalifah dan juga sang wazir, vizier, dan bahasa Inggris sering datang ke Imam Al-Ghazali. Mereka tentunya sangat berkepentingan ya, karena mereka melihat begitu beragamnya bangsa-bangsa yang ada di Baghdad, ya, bangsa Yunani, bangsa Romawi, kemudian dari orang-orang dari Arab Syria, Palestina, dari Syam istilahnya, dari Mesir, kemudian dari Asia Timur, selain orang-orang yang datang dari Hijaz dan Baghdad, orang-orang asli dari Baghdad sendiri. Imam Al-Ghazali sendiri berasal dari Khorasan, ya, lebih mungkin sekarang ini daerah Iran, ya. Jadi para pemimpin kekhalifahan tersebut merasa penting bagaimana caranya untuk menjaga keharmonisan kehidupan beragama dan berbangsa dan bernegara, ya, berkhalifah pada saat itu agar selalu tentram, ya. Dan setelah dinasti ini ya, lebih jauh nanti kitab-kitab atau buku-buku Imam Ghazali ini juga dipakai dalam kalau Imam Ghazali sekarang ini di Baghdad ini Seljuk besar istilahnya, nanti diambil oleh atau dipakai oleh Seljuk kecil, yaitu dinasti Ottoman, ya, di sekitar Turki. Mereka juga menggunakan kitab-kitab atau prinsip-prinsip keberagaman yang diambil oleh Imam Al-Ghazali. Ya. Nah, Imam Al-Ghazali ini walaupun keberagaman, tetapi bukan berarti tidak mengindahkan prinsip-prinsip agama Islam itu sendiri, ya. Bahkan Imam Ghazali ini terkenal sebagai faqih, ya, kuat sekali ilmu fikihnya dari mazhab Syafi'i,
kemudian seorang theologian, ya, ilmu teologi agama, kemudian seorang filosofer juga beliau, ya, dan terakhir beliau juga seorang sufi, ya. Jadi mereka sangat balance ilmunya Imam Ghazali. Makanya para sultan atau khalifah pada saat itu dan juga wazirnya sangat percaya terhadap Imam Ghazali untuk mengemban tugas sebagai rektor dari University of Nizamiyah, ya, pada saat itu, ya. Jadi keagamanya kuat dan karena tahu juga pandai memilah-milah mana yang benar, mana yang salah, dan bagaimana menjaga keberagaman. Ya, demikian alasan Irfan mengambil referensi dari Imam Al-Ghazali. Sedikit berkenalan dengan Imam Al-Ghazali, karena kita akan mengambil prinsip-prinsipnya. Oke, kitab Ihya Ulumuddin sedikit ya, asumsinya di kitab Amar Ma'ruf Nahi Munkar ini adalah orang-orang yang hendak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi orang yang ingin melakukan, tetapi bertanya bagaimana caranya, atau should I do anything about it given my circumstances? Ya, jadi apakah saya harus melakukan sesuatu dengan melihat kondisi saya seperti ini? Ya, karena seperti disebutkan nanti bahwa berbeda-beda ya kondisinya setiap orang itu. Ya, bergantung pada beberapa hal yang akan kita bahas nanti. Jadi itu asumsinya. Jadi bukan seseorang yang masih ragu-ragu apakah harus beramal ma'ruf atau bukan berdasarkan ulterior motifnya, yaitu itu di luar konteks kitab ini, yaitu kitab lain dari Imam Al-Ghazali. Kemudian dasar Al-Quran Imam Ghazali ini dalam bukunya selalu memulai dengan dasar dari Quran. Ya. Apa dasar Quran dari amar ma'ruf dari nahi munkar ini? Adalah surat Ali Imran, salah satunya adalah surat Ali Imran ayat ke-104 ya. Di sini disebutkan ya wal takun minkum ya. Jadi untuk mempersingkat waktu ya, kita langsung ke artinya saja ya. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi sudah jelas dalam Al-Qur'an dasarnya ya. Nah, yang Irfan pegang adalah fardu ya. Jadi melakukan amar ma'ruf nahi munkar ini fard. Fardunya fardu apa? Bukan fardu ain tetapi fardu kifayah. Ya, menurut Imam Al-Ghazali amar ma'ruf nahi munkar ini fardu hukumnya, tetapi fardu kifayah, bukan fardu ain. Mengapa? Karena dari ayatnya wal takum minkum ya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang. Jadi tidak wajib kepada setiap orang, karena akan kita lihat nanti dalam pembahasan lebih lanjut, kondisi orang ini berbeda-beda, dan yang akan diberi amar ma'ruf nahi munkar atau topik amar ma'ruf nahi munkarnya juga berbeda-beda. Ya, jadi kondisinya berbeda-beda, dan dengan keadilan dan rahmat Allah tidak diwajibkan kepada semua orang. Setiap orang mungkin, sebagian orang mungkin wajib pada suatu saat, tapi tidak wajib di saat yang lain. Dan segolongan yang lain yang mengambil tugas beramal ma'ruf pada kondisi yang lain ya, atau pada situasi yang lain. Dengan demikian. Jadi dasarnya fardu kifayah. Kemudian ibu-ibu, bapak-bapak juga mungkin pernah mendengar dari hadis mengenai apabila kita melihat sesuatu kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu. Do something about it, artinya ya dengan tangan. Atau dengan mulutmu, kalau tidak mampu dengan tangan, tindakan. Berarti menyampaikan. Atau kalau masih tidak mampu juga dengan hatimu. Jadi bencilah sesuatu yang mungkar tersebut dengan hatimu. Dan ini merupakan tanda iman yang lemah. Ya, lemahnya iman atau iman yang lemah. Ya. Tetapi ini para ulama menjelaskan ini bukan berarti iman dalam arti keimanannya dia lemah. Ya, harus hati-hati di sini. Jadi kita tidak boleh menyebutkan bahwa seandainya kita melihat seseorang tidak melakukan sesuatu, oh imannya sudah lemah. Ya, keimanan Islamnya sudah lemah. Bukan seperti itu melihatnya. Di sini para ulama menjelaskan bahwa iman itu seperti buah. Ya, kita melihat pohon-pohon, pohon apel, pohon jeruk, sama semua, kuat-kuat semuanya. Ya. Tetapi buahnya ada yang manis, ada yang tidak manis. Atau paling tidak berbeda antara pohon yang satu dengan pohon yang lain. Ya, padahal sama-sama kuat. Ya, demikian. Nah, keimanan pun seperti itu. Imannya sama-sama. Jadi kita jangan mencurigai orang yang imannya atau mengatakan orang lain sebagai imannya sudah lemah. Tidak seperti itu. Tetapi orang yang hanya membencinya dalam hati itu, manis buahnya itu kurang terhadap sesamanya, atau kurang manis buahnya. Ya,
Demikian sejauh itu para ulama menyebutkan bagaimana melihat atau mengartikan atau memahami hadis tersebut. Oke, jadi dasarnya Al-Quran, dasarnya hadis sudah ya. Nah, Imam Ghazali selalu mulai seperti itu. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar itu menurut Imam Al-Ghazali itu tidak sesuatu yang straightforward ya. Jadi ada nuansanya ya. Jadi pertama bergantung kepada siapa yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, siapa yang melakukannya, ya siapa yang mengingatkan, dalam arti kalau kita ingin mengingatkan, siapa yang mengingatkan. Yang kedua, siapa yang diingatkan. Ya. Yang ketiga, apa yang hendak kita ingatkan. Ya. Jadi the matter, jadi sesuatu yang kita ingatkan tersebut. Dan yang keempat adalah bagaimana cara kita mengingatkannya. Ya, bagaimana cara kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Keempat ini harus selalu dipikirkan sebelum kita melakukan sesuatu. Ya, karena tidak jadi tujuannya amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan checkbox ya. Jadi ada seseorang melakukan tindakan mungkar, sebagai umat Islam, I go ahead, tell him or tell her, and I'm done with my task. Bukan seperti itu. Kalau pada ujungnya orang yang kita ingatkan tersebut tidak mengikutinya, ya kita tujuannya tidak sampai. Jadi Imam Al-Ghazali itu selalu melihatnya dari big picture. Ya. Apa tujuannya kita melakukan itu? Sampaikah kita kesampaikan? Jadi kesampaian tidak ke tujuan kita tersebut. Ya, kita harus melihatnya seperti itu. Di lain pihak tentunya dalam skala yang besar pada saat itu juga sudah metropolis ya, Baghdad sudah kota metropolis, tentunya berbeda situasi di Baghdad dan di tempat lain. Jadi kita harus melihat kalau kita akan melakukan sesuatu, misalnya ada sesuatu mungkar terjadi di katakanlah terjadi di Syam, ya di Palestina atau di Syria pada saat itu, orang yang di Baghdad kewajibannya karena tadi fardu kifayah tentu berbeda dengan orang yang ada di sana. Ya, yang ada di Syam, ya karena mereka kondisinya berbeda, ya kondisinya berbeda, kemampuannya juga berbeda, ya dengan demikian kewajiban untuk melakukan amar ma'ruf ini juga berbeda. Jadi kita harus melihat, jadi tidak pukul rata ya seperti itu, karena sebetulnya ini bukan sesuatu yang baru ya pada saat zaman Imam Malik, jadi sekitar abad pertama dan kedua Hijriah ya. Imam Malik oleh Khalifah Abbasid itu juga diminta supaya kitab muwattanya untuk menjadi dasar hukum. Imam Malik tidak mau karena sesuatu yang terjadi di Madinah walaupun benar bukan berarti sedemikian rupa juga berlaku bagi orang yang ada di Baghdad ya pada saat itu. Jadi ada nuansanya. Jadi ada keempat tadi ya, siapa yang melakukan, siapa yang mengingatkan, siapa yang diingatkan, apa yang diingatkan dan bagaimana cara mengingatkannya. Empat itu harus kita selalu pikirkan. Oke, kita mulai breakdown sedikit-sedikit ya dari kitabnya ini. Yang pertama, yang mengingatkan. Ada syaratnya. Ya, syaratnya tentunya kalau dalam masalah agama Islam tentunya orang harus Muslim ya. Jadi ini kan kota metropolitan Baghdad, harus Muslim. Ya, kita bisa ekstrapolasi pada kondisi kita sekarang. Kalau masalah agama Islam kita mengingatkan Muslim. Kalau bukan masalah agama Islam dari kehidupan bernegara, kita melihat ya otoritas kita atau kemampuan kita untuk mengingatkan tersebut, which is the next point ya. Pertama, selain itu juga harus sane atau waras ya dalam bahasa Indonesia. Nggak tahu ya kalau ada yang lebih halus dari waras, tetapi sane dalam bahasa Inggris ya. Kebalikannya insane atau gila ya. Kemudian tentunya sudah dewasa, akil balik ya. Dan yang pentingnya lagi yang tadi kita sebutkan harus qadir, harus mampu. Ya, ingat yang keempat itu ada cara. Jadi setelah memutuskan ini cara terbaiknya, apakah kita mampu melakukannya atau tidak? Ya, itu satu. Jadi harus sane, harus akil balik, harus masalah Islam harus muslim dan harus qadir. Kemudian beliau juga menyebutkan Imam Al-Ghazali bahwasannya ada ulama yang menyebutkan harus adil, yang syarat juga. Tapi Imam Al-Ghazali setuju tidak setuju untuk masalah adil ini karena Imam Ghazali takut kalau harus adil, mungkin lama-lama tidak ada yang qualified untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, jadi ada hal-hal tertentu yang mungkin tidak apa saling mengingatkan. Asalkan kita punya reputasi untuk reputasi yang baik untuk melakukan hal tersebut. Misalnya, seseorang yang dirinya sendiri merokok dan orang-orang tahu bahwa dia merokok,
tidak ada gunanya untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar pada orang lain untuk melarangnya merokok. Jadi misalnya, kamu jangan merokok, kamu sendiri merokok. Jadi tidak bermanfaat, ya seperti itu, dan demikian tidak wajib untuk amar munkar, tapi mungkin wajib untuk melakukan perbaikan diri. Alright, itulah. Jadi tidak adil Imam Al-Ghazali setuju atau tidak setuju, atau setuju dan tidak setuju, tetapi lebih baik mungkin memiliki reputasi yang baik untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar dalam konteks apa yang akan di amar ma'ruf nahi mungkarkan tersebut. Kemudian otoritas, tadi disebutkan ya. Ya, otoritas penting menurut Imam Al-Ghazali juga, tetapi tidak selalu, karena ada beberapa hal yang sesama masyarakat kita bisa saling mengingatkan. Jadi again, setuju dan tidak setuju ya. Jadi setuju, oke, beberapa hal memang harus dilakukan oleh pemerintah. Imam Al-Ghazali tidak merekomend vigilante justice ya, atau ada seperti vice squad ya, umat Islam tuh kiri kanan, "Hoi, jangan lakukan itu, jangan lakukan ini." Tidak seperti itu ya. Bukan seperti itu. Jadi ada perlu otoritas, tetapi ada hal-hal lain kita melakukannya dengan saling mengingatkan dengan penuh adab ya. Kitab Ihya Ulumuddin ini semuanya berisi tentang adab. Dan hal ini adab melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Supaya pertama tujuannya tercapai dan banyak manfaatnya dibanding mudaratnya. Ya, itulah tujuannya. Ya, itu yang pertama, yang enjoiner yang melakukannya. Kemudian yang diberi atau yang diingatkan ya, the enjoined ya. Pertama, tentunya ada perbedaan ya, yang apakah yang diingatkannya ini orang yang lebih tinggi otoritasnya, tinggi derajatnya, atau yang sederajat, atau yang subordinate dari kita. Berbeda ya tingkatannya. Kita mungkin harus berpikir lebih panjang ya mengenai bagaimana kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar terhadap berbagai golongan atau yang berbeda ini. Ya. Dan tentunya misalnya kita di sini, oke, mungkin kita lanjutkan ya ke yang berikut saja untuk mempersingkat waktu. Hal yang diingatkan ya. Hal yang diingatkan itu menurut Imam Al-Ghazali pertama itu harus yang jelas mungkarnya. Ya, it's clear, mungkar. Ya, itu pertama syaratnya. Ya, ada beberapa syarat. Jadi jangan, oh ini clear mungkar, let's go ahead do it. No. Pertama memang harus mungkar. Ya. Kedua, ya jadi mungkar dan tidak ada perbedaan pendapat. Ya, jadi kalau kita tahu dalam lingkungan kita di mana kita akan melakukan amar ma'ruf tersebut ada perbedaan pendapat, kita harus hati-hati. Walaupun kita tahu bahwa itu mungkar, tapi begitu tahu, oh ini ada perbedaan pendapat nih, ya, kita harus step back. Ini lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak mudaratnya. Oke, jadi itu yang kedua. Yang ketiga, harus informasi itu harus now, kita harus melihat sendiri ya. Misal ini dalam arti kalau kita ingin mengingatkan seseorang ya, misalnya seseorang minum alkohol misalnya, kita melihat sendiri. Kalau kita melihat sendiri, kita sudah qualify one step untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Walaupun masih ada lain yang mesti dilihat, tetapi paling tidak, oke, saya tahu bahwa hal itu terjadi, dia minum alkohol. Ya, bukan karena, 5 menit kemudian seseorang bilang kepada kita, si A misalnya minum alkohol. Langsung kita datang, itu bukan seperti itu. Itu kita sudah tidak wajib, bahkan dilarang untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar kepada dia. Karena kita tidak melihat sendiri bagaimana kalau orang tersebut tidak mengatakan yang benar kepada kita. Ya, seperti dalam surat Al-Hujurat tentunya. Ya, jadi harus now, harus kita lihat sendiri. Harus in the now. Kemudian clear without the need of to spy ya, bigoiri tajasus dalam bahasa Arabnya. Jadi tajasus ini kata yang digunakan dalam surat Al-Hujurat, artinya spy, ada biasanya terjemahan. Jadi misalnya kita melihat sesuatu masih 50-50 ini, mungkarnya masih 50-50 ini, itu dia bawa seperti minuman dalam kotak, dalam seperti tas kertas, jangan-jangan di dalamnya bir atau liquor, ya, jangan-jangan belum jelas, terus yuk, ikutin siapa tahu. Nah, jangan seperti itu ya. Jadi mengikuti spy seperti itu adalah hal yang buruk menurut syariah. Jadi kita mengingatkan seseorang tidak dengan sesuatu yang buruk, ya. Two wrongs don't make one right. Ya, jadi kita tidak bisa ya melakukan kebaikan dengan mengingatkan kebaikan dengan keburukan. Tidak bisa dengan cara melakukan keburukan. Kita tidak bisa melakukan tersebut. Jadi kita tuh harus clear without the need to tajassus, to spy ya.
That's fine now. Ikutin, ya tidak boleh seperti itu. Kalau kita tidak melihatnya, yang bagus buat kita adalah husnuzon. Oh mungkin Sprite or whatever, water hanya kebetulan dimasukkan dalam tas kertas seperti itu, no problem. Let's go ahead ya, move on ya seperti itu. Jadi tidak boleh spy. Alright. Nah itu 4 tingkatan dari apa yang akan di amar ma'ruf nahi mungkar tersebut. Jadi kita harus cek dulu masing-masing ya paling tidak itu tersebut ya. Dan ingat lebih baik husnuzon dibanding suuzon ya. Itulah prinsipnya untuk umat Islam. Alright. Kemudian yang keempat dan sangat penting adalah bagaimana caranya. Ya. Pertama kita lihat metodenya dulu. Ya. Metode yang pertama adalah takrif seperti kita sekarang ini ya, informasi saling mengingatkan. Tidak spesifik, general. Ya. Jadi tidak ada yang mengingatkan A, mengingatkan B, no, general saja. Oke, saling mengingatkan. Yang kedua adalah kalam latif, artinya ucapan yang baik. Ya, jadi kalau misalnya kita ingin mengingatkan seseorang, ya, jangan di depan umum, misalnya ya, bawa ke pinggir setelah suasananya tepat, misalnya kita kadang-kadang kita mesti menunggu, ya, menunggu suasananya, menunggu kesempatannya, dan pada suasana yang tepat lakukan secara pribadi. Jangan di depan umum. Ya, bagaimana akhi mungkin sebaiknya kamu jangan merokok, atau sebaiknya kamu begini begitu atau dia gimana ya. Jadi tergantung nasihatnya. Kalam latif ya. Nabi Musa sendiri diperintahkan oleh Rasulullah Taala untuk berbicara baik kepada Firaun. Qaulan layyina ya. Dan Nabi Musa sendiri pada saat diminta Allah untuk pergi menghadap Firaun karena Firaun itu innahu togo ya sudah kelewatan ya. Doa Nabi Musa, Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Beliau ingin berbicara dengan baik dan meminta Allah untuk meringankan lisannya. Jadi niatnya beliau sudah alaihissalam untuk berbicara baik, ya, bukan untuk kekerasan. Alright? Itu kalam latif yang kedua. Yang ketiga adalah kalau sudah informasi lewat, kalam latif lewat, mungkin sudah saatnya memberikan spicy word ya istilahnya agak sedikit panas kata-katanya ya. Jadi kita mungkin ada saatnya penting juga ya. Jadi Imam Ghazali tidak menutup kemungkinan itu. Mungkin pada saat tertentu memang harus sedikit spicy ya kata-katanya. Alright. Jadi tetapi mungkin dalam konteks ini harus require authority ya atau suasana atau mungkin harus ada otoritas jangan yang sederajat ya. Ataupun kalau sederajat mungkin harus benar-benar kenal dekat ya. Sebelum kenal dekat jangan coba-coba amar ma'ruf nahi mungkar dengan kata-kata yang keras yang spicy seperti kenal enggak siapa orang ini menasehati gitu. Jadi akhirnya malah tidak nyampe ya. Ya atau harus hati-hati ya spicy word seperti itu ya. Kemudian yang keempat seperti hadis tadi prevent something physically. Ya kadang-kadang kita diminta untuk melakukan sesuatu secara action. Tergantung situasinya, tapi kadang-kadang action itu dibutuhkan. Imam Ghazali juga menunjukkan di sini. Ya, misalnya kita di LRT melihat orang yang dicuri ya dompetnya. Kalau kita melihat dan suasananya pada saat itu memungkinkan bagi kita, ya aman, misalnya tidak ada senjata tajam gimana dan kita tidak bawa apa-apa, ya kita dengan situasi kondisi tertentu kita wajib menolong. Ya, karena kita melihat sendiri ada yang dicuri dan kita lihat sendiri dan kita ada di sana, kita wajib menolong. Ya, bagaimana cara menolongnya itu tergantung situasi kondisinya. Alright, itu yang keempat. Yang kelima, istilahnya itu harus didisiplin, ya. Dan ini mungkin tugas sebagian besar mungkin atau adalah tugas aparatur negara ya, baik aparatur negara terhadap rakyat ataupun sesama aparatur negara ya, karena kita tahu ada yudikatif, eksekutif dan legislatif, ada yang saling mengingatkan dan juga ada yang memberikan hukuman ya atau disciplinary action, yaitu yang kelima. Jadi ada tingkatan-tingkatannya, demikian Imam Al-Ghazali. Nah, demikian topiknya. Jadi poinnya Imam Al-Ghazali ini pertama, kita harus lihat tujuannya. Yang kita inginkan adalah tujuannya, bukan kita done with my istilahnya kita harus ada kewajiban kita lakukan and I'm done with it. Ya, bukan itu tujuannya. Tujuan adalah mengingatkan untuk kebaikan bersama. Ya,
kebaikan bersama. Kemudian kebaikan bersama ini apalagi zaman kita sekarang, Imam Al-Ghazali juga sudah pada saat itu kota Baghdad sudah metropolitan ya, situasi berbeda. Jadi kita harus lihat lingkungan kita, karena kadang-kadang kemungkaran terjadi di daerah yang lain, jauh dari kita, ya. Di negara kita misalnya di tanah air kita atau di tempat lain ya, di Syria atau di mana ya, ada kemungkaran. Bagaimana kita menyikapinya? Tentunya kewajiban orang yang ada di sana berbeda dengan kewajiban kita. Karena kita harus berjuang atau melakukan amar ma'ruf sesuai kapasitas kita, ya. Dan kita harus melihat sebelum kita melakukannya, ya, hal tersebut, apalagi kalau kita hendak mengajak sesama, ya, kita harus lihat apakah hal ini adalah common good, ya, ataukah ada perbedaan pendapat seperti tadi. Kalau it's common good, then it's good, go ahead. Tapi kalau ada perbedaan pendapat, kita lihat banyak manfaatnya atau banyak mudaratnya. Kalau banyak mudaratnya, mungkin lebih baik tidak melakukannya. Kalau pribadi, no problem. Tapi kalau misalnya grup, harus dilihat banyak manfaatnya atau banyak mudaratnya. Ya, itulah demikian maksudnya Imam Ghazali. Jadi tujuannya yang penting itu apa? Dan itu yang dicapai. Ya, bukan hanya sekedar check box ya dan melakukan ini melakukan itu sebagai amar ma'ruf nahi munkar. Apalagi kalau didasari ria, insya Allah kita semua dihindari hal tersebut, ya tidak boleh ya. Demikian pemikiran-pemikiran Imam Ghazali yang paling tidak secara pribadi Ivan melihat sangat relevan dan bahkan sangat penting untuk kondisi kita saat ini ya. Sudah di mana kita kadang-kadang harus berpikir dulu dan itulah agama kita ya. We are Islam is the thinking person religion. Jadi sebelum melakukan sesuatu pikirkan dulu ya, pikirkan dulu. Jadi dan ini berbeda dengan walaupun misalnya pada akhirnya kita tidak melakukan sesuatu. Ini berbeda dengan tidak melakukan sesuatu. Tidak mau melakukan sesuatu, that's another book in kitab buku-buku lain ya dari Imam Ghazali mengenai penyakit hati. Ini sudah mau melakukan, tapi should we do something? Or if yes, what should we do? Or how should we do it? Ya, demikian. Sedikit mengenai amar ma'ruf nahi munkar. Yang benar hanya dari Allah, kesalahan dari Ivan, baik secara isi penyampaian, dan Ivan mohon maaf. Karenanya semoga kita semua berada dalam lindungan Allah. Semoga Allah memberikan petunjuknya bagi kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan baik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.